Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia ya. Ya, salam apa nama lagi nih? Salam daripada Borneo ya, dan salam daripada 3M Auto Workshop Tuaran yang terletak di belakang pula depan Serba Express Tuaran. Mungkin kameramen boleh tengok sana. Ya, Serba Express Tuaran ya. Jadi siapa yang mau ke sini kita boleh carilah Express Tuaran tu. Mungkin workshop ni baru buka 7 bulan tidak silap saya. Selepas bulatan kuda, roundabout bulatan kuda dari Kelapa Bakar sebelah kiri, berdepan dengan Serba Express Tuaran. Jadi hari ini kita ada share bukan bersifat kenderaan bermasalah. Cuma apa benda yang kita mau cerita sini adalah tentang tools yang kita guna untuk memudahkan kerja-kerja pomen maupun orang awam. Kena simpan satu lah. Jadi kita promote sekarang ini bukan apa untuk memudahkan kita sebelum kita mengganti barang, mungkin untuk kegunaan pomen ataupun juga kegunaan untuk orang awam sebelum kita bawa ke bengkel. So kita ada satu test lamp namanya test lamp ajaib ya, yaitu BT250 ya, yang ini ya. Ini kita tengok. Kita akan share ini tools yang baru saya guna. Inilah BT25, di mana benda ini dia sebagai indikator. Satu, dia ada seperti macam multimeter, dia ada voltage DC, dia ada voltage AC, dan ada ohm, resistance, dan juga continuity. So kita akan belajar sikit kegunaan dia untuk yang ini. Sikit-sikit pun dia ada 15 kegunaan di depan ni. So kita akan test fuse. Contohnya sekarang kita nak kegunaan yang pertama ni. Okey, kalau kita tengok perhatikan kalau kita tekan pergi depan, dia jadi positif ya. Tengok tangan saya ni dia ada button. So kalau kita tengok kita depan dia jadi positif, tekan ke belakang dia jadi negatif di sini, ujung dia ni. So kita akan banyak gunanya lah. Dia akan keluar indikator menyala ginilah, dan yang satu lagi dia merah. Kalau kita tekan mana positif ke sini, kalau kita tekan belakang dia jadi negatif. Tengok tangan saya, tengok kamera ni, nampak kan di tangan saya ni. Nih. Dia ada kelebihan banyak lah, ada 15 untuk kita tes menggunakan test pen ajaib ni. Di mana kita akan tengok test fuse dulu. Kita tengok fuse kalau putus kayak kameramen, jadi tidak perlu kita cabut ni fuse. Okey, kita tengok contoh dia akan keluar merah, mananya merah hujung dengan hujung, perasaan dia ada lampu lagi. So senang kita cek fuse lah. Contoh ini sekarang fuse yang bagus, kita tengok. Dia begini. Dia akan keluar 13, dia ada merah begini. Jika merah titiknya, coba perasaan tengok tak merah tu. Ini titik dia hujung, tekan lagi titik ujung. Kalau merah sama merah mananya fuse tidak putus. Ya, fuse tidak putus, atau hijau sama hijau. Sekarang ini contoh fuse tidak putus lah, merah. Contoh kita tengok fuse putus lah. Contoh saya kasih putus dulu satu ni. Sesi hold dulu, saya kasih putus. Oke, sekarang ini fuse yang ini saya sudah. Ini kalau dia fuse yang bagus seperti inilah, kita tik ada putih-putih ini, kita tes begini. Dia hidup. Ini mana fuse tidak putus lah. Ya. Kalau fuse putus seperti ini. Ini putus ya. Satu biru, satu merah, apa perasaan merah, satu lagi dia putus ini. Nih, dia ada bunyi. Nampak dia kosong-kosong. So ini ada bunyi. Ini coba kameramen nampak lah dia punya titik nih. Fokus dia, kasih flash dia, kasih flash. Mana flashnya? Tuh, nampak nih? Tengok lampu sini. Ini kalau dia oke, dia merah. Ini sebelah ini dia tidak ada color apa-apa, jadi senyap. Gitu. Kalau yang bagus punya, tengok ini yang bagus punya. Oke, coba kasih begini, kasih nampak dia. Bagus punya kita akan jadi keluar merah. Nampak? Lepas itu sebelahnya lagi ada merah. So fuse tidak putus. Itu yang pertama lah. So kita akan ke sini. Itu fuse yang pertama, kita tes fuse. So tidak perlu kita buka. Kita ambil pen dulu. So ini selesai sudah. Oke, ini sudah. Oke, kita akan tes relay pula. Oke, relay. Kita ambil relay di sini. So kita ambil relay, coba kita buka sini kameramen. Ini relay yang bagus. Kita cabut. So, kita mau tahu relay ini bagus kah tidak, kita ambil ni test lamp. Ya, kita ambil test lamp ni. Oke, ini grounding, negatif. Ini yang putih ini adalah signal. Terbalik pun apa, ini pun boleh ke sini, ini pun boleh ke sini. Ya kisah. So kita ini negatif. Nah, negatif warnanya hijau. Sekarang ini negatif jumpa positif, baru dia boleh ada bunyi tik. Kalau ada bunyi tik itu mananya relay bagus. Tidak tahu mikrofon dengar kah tidak. Oke, sekarang kita kasih positif. Positif kita tekan depan nih. Kita tekan nih. Dia akan jadi positif sini. Oke, kita akan bagi positif. Ini kan negatif sudah ada sedia standby. Ini negatif. Dengar kah? Saya letak mic bising pula mikrofonnya nih. Oke, sekejap kita letak nih.
Ada bunyi tik 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 tuh. Oke lah itu. Nah, sekejap ah. Dengar ah. Mana ini relay ini oke. Ini negatif, ini wire tengok nih. Wire nih. Ini negatif grounding. Oke, kita letak positif, kita tekan depan nih. Kita tahu relay ini oke. Nampak? Nah. Oke, itu satu. Yang kedua. Alright, kita pasang balik lah. Jadi relaynya oke ya. Jadi so kita pasang balik lah. Jadi kita pasang balik. Pasang mic dulu balik nih. Aku udah dengar suara saya. Oke. Lalu kita pasang balik. Alright, relaynya oke. Sekarang yang kedua. Apa lagi saya bilang sini? Tes relay oke. Oke, sekarang fan motor. Fan motor pula. Ini sudah oke. Ini oke sudah. So kita sekarang fan motor. Oke, ini sekarang ada satu fan motor. So kita gunakan ini saja alat nih. Test pen, kameramen dekat sedikit. Ini pen motor bagus ah. Pen motor bagus. Kalau kita kasih direct ini dia pusing warnanya oh. Oke. Jadi kita ambil nih. Nih negatif nih. Cocok sini satu wayar. Terbalik pun apa? Pusingannya saya terbalik. Yang penting kita mau tahu dia pusing ke tidak. Oke, kameramen tengok nampak dua pin tu. Kameramen kena fokus ah. Fokus. Nampak pintu dua. Jadi yang pintu yang satu kita jepit sini. Nampak nih. Jepit. Oke. Lepas tu kita bagi dia positif. Sebab ini memang sudah negatif grounding standby. So kita just bagi positif ya. Coba kameramen tengok sana, nampak? Nampak lubang-lubang tu fokus tu. Kita kasih direct positif di tangan saya, tekan positif. Tuh, menyala merah tu, positif saya direct sini. Hai, nampak sekejap ah. Isi hold dulu. Tak dapat ni, takut tekan. Alright, sekarang ni kita pasang di sebelah sini, kita jepit sini. Nampak ni grounding. Okay, kita direct ah. Ni. Aduh, kena lagi tuh. Oke, kita kasih direct. Apa tidak hidup sudah nih? Ya Allah. Oke, sekarang ini kita pusing. Nampak? Oke, kita pusing sebelah pun tidak ada masalah, dia pusing arah sebelah aja. Ya, kisah kita mau pusing di mana pun, sebetulnya dia pusing. Oke. Kita letak positif nih. Ini tekan depan nih button nih. Tekan button dia jadi positif. Oke, so kita boleh uji fan motor. Yang kedua kita boleh uji fan motor sudah. Alright, yang ke seterusnya kita akan uji ini sudah lampu. Oke. Lampu mentol yang ini kita ada expo. Oke, lampu nih, lampu mentol nih. Kita letak saja yang ini. Oke, yang ini negatif, mana-mana pun boleh sebenarnya tidak masalah. Oke, kita letak sini. Oke, kita letak yang ini lampu rendah, satu lampu tinggi. Ini dengan ini lampu tinggi, lampu rendah. So sekarang kita bagi deposit ini negatif sudah standby. Oke, sekarang kita try. Oke, hidup. Picit saya ini di depan positif nih. Kita letak sini. Lampu hidup. Sebelah ini lampu tinggi. Ini lampu rendah. Lampu tinggi, lampu rendah. So, selesai untuk uji mentol. Jangan dipegang kacanya tuh. Oke, selesai. Alright. Lampu sudah. Oke, blower. Oke, blower pula. Ini blower motor nih. Econ punya. Kita boleh uji blower juga. Oke, kita tes. Cocok ini pin dia satu. Ya, cocok. Satu begini. Alright, kita kasih positif juga sini. Satu sebelah, satu sebelah. Tuh. Sekejap ah. Oke. Right? Jadi blower ini hidup. Jadi kalau orang bilang, blower rosak lah bang. Kasih direct guna ini. Kita tengok dulu lah, tengok nih. Gitu. Alright, blower oke ya. Sudah settle blower. Alright. Settle. So sekarang horn. Kita pergi horn pula. Ini horn. Kita mau tahu dia oke ke tidak, jepit sini. Ini negatif ground ini letak di body. Mana-mana lah sini pun boleh. Saya letak di sini saya lah. Oke, sekarang kita tengok. Kita kasih positif, tekan di depan. Tuh. Tuh, hidup. Oke, so horn ini oke. Kalau kita direct dia tidak hidup, horn selesai. Oke.
Kita boleh test juga grounding kah tidak grounding. Kita test gini, kereta kita on dulu. Saya start dulu. Oke. Alright. Kita tengok grounding, kalau dia oke, dia akan keluar sini grounding. Kosong-kosong. Kalau grounding masalah, dia tidak keluar hijau nih. Dia akan jadi tiada color ataupun dia gelap. Nah, ini kosong-kosong oke. So kita boleh cek grounding. Alright. Kita matikan dulu. Alright. Lepas tu kita grounding oke, kita tes. Itu grounding secara manually lah. Jenis voltage, kita boleh tengok itu bateri kita punya voltage, tidak payah pakai multimeter. Ini dia ada screen sini, so kita tahu ini bateri berapa dia punya. Kita just sentuh saja begini. Kita tahu berapa bateri sekarang, 13.3 voltage, betul? 13.3, betul. Coba. Jadi tidak perlu kita pakai multimeter lah, dari sini pun kita boleh tahu. Coba. Oke, tidak payah lagi kita pakai inilah. Oke, kita tengok charging masuk ke tak, kita tengok, kita start engine, tengok perubahan voltage tuh di screen tuh. Charging akan menaik. So, 13, kasih terang, kasih center, jangan miring-miring. Oke. Oke, 14.1. Engine tengah hidup, tengok belting tuh. Hidup belting, tengok 14.1. Oke. Kita boleh tahu charging tanpa menggunakan multimeter. Charging masuk. So, tidak perlu kita pakai multimeter lah untuk tes. Dan seterusnya ini selesai. Ke mana lagi kita? Oke, jenis voltage. Sudah kasih tahu. Jenis voltage ini maksudnya kita boleh tahu dia positif ke negatif. Sorry, ini charging tadi sudah. Jenis voltage itu kita tahu. Daripada wire ini kita tidak tahu mana positif, mana negatif contohnya. Contoh sekarang kan. Ini wire hitam. Contoh kan. Ini wire hitam. Kita tidak tahu yang ini betul-betul positif kah grounding. Kita tidak tahu. Kalau sama. Ini memang positif lah, kita tahu, yang bagian tahu. Jadi untuk memastikan dia positif ke dalam yang current nih, kita just letak sini. Kalau dia begini menyala, mananya positif lah. Kalau wire yang macam ini kan di body, kita tahu dia wire apa contohnya. Kita tidak tahu. Contoh, wire grounding. Contohnya, mana wire groundingnya Avanza nih. Contoh lah. Ada wire nih, contoh wire nih. Kita tidak tahu di positif, tengok saya. Letak saya sini. Dia jadi kosong-kosong dan warna hijau. Tuh, color dia. Kita just sentuh sini. Ataupun ini kita tidak tahu karena warna apa, kita just tentu saja nih. Grounding tuh, dia keluar hijau. Tengok, perhatikan tuh hijau, tengok warna hijau tuh kosong-kosong. Kalau warna dia merah, mananya positif tuh wire. Kita boleh tahu. Jadi kita tidak berani lah kasih, kalau kita sudah tahu positif, kita kena hati-hati lah. Oke, selesai. Injector. So kelebihan yang BBT solenoid. Oke, ini BBT solenoid saya cabut dulu, Avanza punya. Kita cabut. Kita tengok, try dia. Ya. Oke. Sekarang kita try. Fokus pada perkataan pin dalam, dia akan turun naik, turun naik. So, just kita letak sini saja. Kita kasih kompon mungkin untuk mekanik kali oke lah. Kalau orang awam mungkin dia tidak sampai ke sini lah. Tapi boleh tahu untuk cas fuse. Kita just speed saya sini. So, kita tengok. Tuh, nampak? Jangan sini, ini kau tengok, ni batang-batang sharp dalam ni. Coba. Nampak gerak? Nampak gerak? Oke. So, dengan ini kita boleh tahu bahwa BBT solenoid kita bagus. So, kita masuk balik. Jadi kita boleh tahu daripada test lab tadi lah. Alright. Jadi seterusnya apa lagi? Ini sudah. Aktuator. Aktuator ini macam-macam lah. IAFM contohnya, ini aktuator IAFM contohnya. Nih IAFM, kameramen cepat sedikit, masa berjalan ya. Ini. Ini kita boleh kasih direct ini. Contoh kita sekarang saya cabut tapi tidak tahu boleh sampai ke tidak. Ya, ini kita boleh cucuk kasih dari sini, oleh karena sempit. Kita akan rasa pergerakan aktuator di bawah itu, tatuk dia keluar. Tapi sempit. Jadi kita mau laju, jadi kita tutup balik lah. Senang saya ada dua pin tuh di bawah, ini dua wire. Nampak ini dua wire nih, betul? Atas positif negatif tetap dia akan gerak juga. Cuma kalau dia blower dia akan berubah arah lah. Kita cucuk situ, kita akan rasa dia punya pergerakan. Ya, contoh lah, coba hold dulu sekejap. Oke, sekarang ini sempit, jadi tidak dapat. Jadi kamu boleh buka saya nanti. Coba kameramen sini ada spanner 8. Ini IFM untuk adalah intake air flow system. Bila dia rosak, pick up tidak kuat lah.
Tapi kita mau tahu dia motor siapa masalah kah atau masalah lain. Boleh cek, kasih keluar dulu. Macam saya punya pen ini panjang sedikit. So yang seterusnya boleh uji juga. Aktuator ini banyak ya, motor, elektrik pump boleh. Wiper itu aktuator. Power window pun boleh. Cuma power window sini tidak ada bikin sampel. Dan seterusnya kompresor. Kompresor kita akan buat. Oke, contohnya sekarang. Tetapi kompresor yang mana bagus ya? Oke, kita pergi sebelah lah. Jangan nampak boleh nambah ya. Kameramen. Oke, kita cek di sini. Oke, kita tengok kompresor oke kah tidak dia punya magnet. Kita just tengok, kita akan kasih direct ini. Nampak ini kompresor, ini wire kompresor. Oke. So kita kasih dia positif dari bawah pun boleh juga dari sini. Ini kita ini positif. Oke. Jadi kita bagi dia positif. Perhatikan magnet itu di hujung nanti ya. Saya bagi positif So magnet oke. Alright, so magnet oke. So kompresor pun kita boleh uji. Dan seterusnya kompresor sudah. Injektor. Injektor ini boleh juga kita tes, tapi kereta ini sebelah sinilah. Kita boleh tahu dia positif atau negatif macam ini. Contoh yang kereta mana bagus ya? Kereta sebelah lah kan. Contoh kereta yang ini. Kita tengok. Inilah. Kita tahu dia positif atau negatif. Cuma dia ini tidak nampak sebab dia terlalu rendah. Nih. On kunci, saya on kunci dulu. On kunci. Mana kuncinya? Hold dulu. Alright, sekarang kita sudah buka. Sudah on kunci, kita tengok mesti ada satu positif. Ini positif. 12 volt. So kalau sini sudah tahu, sini mesti negatif. Ini kalau dia hidup ketika firing order saja. Dia akan blinking. Alright, seterusnya apa lagi? Setelah injektor sudah. Coil plug pun sama juga lah. Coil plug pun kita just buka. Tadi coil plug. Injektor pula tadi yang di belakang tuh. Injektor tuh sini. Sama juga dia ada positif sini. Ini kita buka aja, kita cocok dari belakang pun boleh. Gunakan ini sistem lah. Ya, jadi kita mau laju-laju ini sebab takut duration terlalu panjang. So ada 15 kebaikan tes ajaib ini. Sebenarnya banyak lagi, power window electric pump, banyak lagi yang boleh kita gunakan dengan menggunakan tes pen ajaib tadi itu BT25 tadi. Oke, jadi itu saja. Jika berminat, kasih kali lari itu flashnya, sakit mata saya. Jadi jika berminat untuk dapatkan tes pen seperti ini, kameramen ya, tes pen seperti ini, boleh tengok di bag kuning saya lah. Di bag kuning saya ada di sana, boleh beli di bag kuning untuk kemudahan kita. Untuk orang awam pun boleh, untuk mekanik pun boleh, dan mungkin untuk kita simpan di kereta satu, untuk sebelum kita bawa ke bengkel untuk persediaan saja, untuk memastikan benda ini betul kan tidak rusak, kita beli satu nih. So tengok di bag kuning saya, insyaallah. So itu saya daripada saya. Sebarang komen mungkin boleh komen di ruangan komen saja. Dan bagi yang masuk di channel saya satu lagi itu, saya akan bagi link lain pula, tapi benda yang sama lah. Sebab kita tidak boleh kongsi channel ni, tapi kita boleh kongsi bag kuning kalau bagi TikTok lah. Ya, kalau di YT kita pakai link yang lain, tapi benda yang sama. Oke, so itu saja. Sekiranya konten seperti ini memberi manfaat, jangan lupalah subscribe, like ataupun share, ataupun boleh beli di bag kuning tadi ataupun di link yang saya bagi tadi, insyaallah. Semoga perkongsian ini memberi manfaat. Assalamualaikum, bye bye, thank you.